Luar biasa, Kenzo berusaha keras dan melakukan segala cara untuk menyelamatkan sang kekasih Mutiara. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Dramanesia. Sebelum Min mulai videonya, Min mengucapkan dulu semoga teman-teman sehat dan bahagia selalu. Amin banget. Oke, jadi pada kesempatan kali ini, Min bakal bawain berbagai macam hal yang bakal kita tengok di episode malam ini dan selanjutnya. Ini bakalan benar-benar gemes banget, bakalan bener-bener ngeselin banget juga ada, tapi juga bakal happy ending di akhirnya. Wah, seperti apa nih happy endingnya? Yuk kita simak dan bahas bareng-bareng. Oke, jadi teman-teman, memang pada kesempatan kali ini tuh banyak sekali hal buruk, cobaan yang gak pernah ada henti-hentinya kepada Mutiara. Kalau di episode ke-11 tuh kita udah ngebahas ya, bagaimana Mutiara tuh mau kerja aja di pasar, ditolak oleh 3 pedagang atau 4 pedagang. Tukang telur, tukang bubur ayam, terus juga tukang beras, dan mungkin ada yang kelewat nih sama Mimin. Hingga pada akhirnya Mutiara jadi kuli panggul, yang mana pekerjaan ini adalah mengangkat barang dagangan dari orang-orang yang berbelanja di pasar tersebut. Sempat dapat 1 pelanggan dan sempat dapat uang. Ya lumayan, karena Mutiara pun juga lapar ya. Jadi uang tersebut bakal digunakan oleh Mutiara untuk bisa sarapan dan juga makan di pagi itu. Cuman sayang seribu sayang, gak lama kemudian, karena Mutiara ini melihat Kenzo yang meneriaki namanya, entah kenapa Mutiara tuh pergi teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini bukan Mutiara yang pengen pergi dari Kenzo, bukan ya. Mutiara pun juga sebetulnya sedih kalau harus menjauh dari Kenzo. Cuman Mutiara gak mau orang-orang seperti Kenzo, seperti Aurel tuh jadi ketiban sial gara-gara deket-deket sama Mutiara. Apalagi karena Mutiara ini di framingnya adalah anak yang bawa sial, anak yang bener-bener kurang ajar, anak yang bener-bener gak pernah, gak pernah. Pokoknya intinya Mutiara tuh selalu jelek aja di mata Rianti dan juga Sandra. Alhasil ternyata bikin Mutiara pun juga jadi insecure teman-teman. Sehingga Mutiara pun juga memutuskan memilih untuk pergi aja dan gak mau berurusan dengan Kenzo lagi. Berat sebetulnya karena meskipun Mutiara bilang kayak gitu pun ujung-ujungnya bakal tetap Kenzo yang nyelamatin Mutiara nih teman-teman. Apalagi gak lama kemudian Sandra dan ular berbisa yang bernama Rianti ini sampai entah gimana caranya menyuruh beberapa preman untuk membuat Mutiara tuh tersakiti kembali. Kenzo harus menghadapi para preman. Mutiara pun juga harus berada dalam sebuah mobil box. Wah ini sih bener-bener haduh banget teman-teman ya. Bener-bener mind blowing, ngeselin juga dan parah banget lah. Tapi at this point ya bukan Mutiara kalau nggak bisa tangguh dan nggak bisa kuat menghadapi berbagai macam masalah. Bahkan Mutiara aja bingung teman-teman, ini kenapa ya kok kesialan tuh kayak nggak pernah berhenti datang bertubi-tubi kepada Mutiara. Bahkan itu sampai istighfar ya nonton episode kemarin tuh karena wah kasihan banget Mutiara, mau makan bubur, mau bantuin bersihin mangkok biar dikasih bubur gratis, mangkoknya pecah. Mau ngangkut beras, berasa keberatan, berasa jatuh, nggak jadi kerja. Mau ngelamar di penjual telur, udah memohon-mohon dan lain sebagainya macamnya nggak diterima juga. Kayak nggak pernah ada habisnya teman-teman. Bahkan harus dikejar preman, dimasukin ke dalam mobil box tuh. Wah ini bener-bener unbelievable banget ya, luar biasa nih teman-teman. Tapi ya disinilah turning point dari karakter Mutiara itu sendiri dan juga Kenzo. Makanya kalau teman-teman perhatiin, di mana ada Mutiara pasti di situ ada Kenzo. Tenang, Kayla porsinya hanya sebagai aspri alias asisten pribadi. Jadi buat teman-teman gak perlu khawatir banget ya tentang Kayla yang begini begitu. Walaupun Kayla suka sama Kenzo, tapi Kayla tuh sadar diri gak layak dan berhak untuk berada di sampingnya Kenzo alias jadi pacar Kenzo. Gak perlu khawatir, Kayla ini orangnya tahu diri. Paling dia tuh cuma halu-halu doang, seperti episode kemarin yang udah Min bahas juga. Buat teman-teman yang belum nonton, tonton deh, lucu banget halunya. Bahkan sampai mual tuh Mutiara ngeliat halunya dari si Kayla ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini tuh benar-benar sulit sepertinya hidup menjadi Mutiara. Hari-hari demi hari tuh harus kesialan yang menimpa Mutiara. Bahkan seakan-akan tuh kayak kejahatan, kesialan, kurang baiknya hari tuh benar-benar selalu datang buat Mutiara gitu. Kayak ada aja. Benar-benar teman-teman. Sehingga bikin Mutiara pun juga
bener-bener insecure, terutama seperti yang udah menjelaskan juga di awal video. Tapi juga bener-bener down banget teman-teman. Ini apa lagi? Ini kenapa lagi? Tapi Mutiara pun juga sadar, Mutiara tuh udah gak punya alasan untuk bisa lemes, gak punya alasan untuk bisa down seperti ini. Apalagi ketika setiap melihat foto wajah ibunya. Karena kan ibunya tuh mewasiatkan ya Widuri itu supaya Mutiara tuh ketemu sama ayahnya untuk kejelasin semuanya. Dan ini pun juga bikin Mutiara pun juga pada akhirnya semangat untuk bisa benar-benar bangkit dari keterpurukan ini. Makanya Mutiara pun juga pada akhirnya cukup senang juga, bahagia ya lebih tepatnya, karena akhirnya berhasil diselamatkan juga oleh Kenzo. Melihat Kenzo yang menghadapi banyak preman, Kenzo pun juga yang selalu ada buat Mutiara tuh benar-benar bikin Mutiara. Dan Kenzo pun juga bahagia bukan main teman-teman. Apalagi ini kan ada kaitannya bersama dengan Sandra dan juga Rianti. Kenzo ini mau nunjukin, tolong deh jangan sejahat ini sama Mutiara. Ujungnya pun juga kalau Kenzo dipaksa bertunangan sama Sandra, Kenzo gak akan pernah mau lagi teman-teman. Karena kan Sandra pun juga pada akhirnya nih sama Rianti bestian, dekatan tuh supaya Sandra nih dapat akses langsung ya supaya bisa bertunangan sama Kenzo ini. Tapi tetap aja Kenzo gak akan mau. Bahkan ibaratnya Kenzo tuh rela kawin hari sama Mutiara ketimbang harus nikah dan hidup seumur hidup bersama dengan Sandra. Udah jelas-jelas Kenzo nggak cinta aja masih tetap dipaksain. Tapi ya udahlah. Hingga pada akhirnya kita sambung lagi, Kenzo pun juga berusaha mengalahkan para preman. Intinya Kenzo benar-benar berusaha keras, berupaya apapun itu, lari sana sini, berantem sana sini hanya untuk bisa menyelamatkan Mutiara. Dan ini pun juga benar-benar sangat luar biasa karena Mutiara pun juga berjuang dari dalam box mobil untuk bisa terus menggedok mengmukul-mukul supaya ada suara, berteriak supaya Kenzo tahu di mana keberadaan dari Mutiara ini. Episode malam ini mungkin bakal panjang banget ya, tapi mudah-mudahan saja bisa happy ending. Kita pun juga bisa melihat Mutiara kembali bertemu dengan Kenzo. Apalagi pada kesempatan kali ini pun juga tentu saja Kenzo pun juga benar-benar khawatir bahkan nanti bakal memeluk Mutiara karena takut kehilangan Mutiara teman-teman. Karena Kenzo ini aja tuh memang udah beneran suka banget nih kelihatan banget sama Mutiara. Cuman emang kalau karakter Kenzo nih bakal cuek-cuek kayak gitu. Jadi buat teman-teman jangan kaget ya kalau Kenzo tuh bakal seperti itu. Karena Kenzo nih memang tipikal cowok yang kayak gitu. Bedanya meskipun cuek, Kenzo perhatian dan selalu menyelipkan doa buat Mutiara sehabis sholat. Sama aja kayak Mutiara ketika datang ke musola di episode sebelumnya mendoakan Kenzo. Bayangin, datang ke musola doang, effort banget nih ke musola doang, beres sholat cuman buat doain Kenzo tuh keren. Kalau perempuan udah doain cowok dalam doanya, kalau udah cowok mendoakan perempuan dalam doanya, apalagi habis sholat udah selesai. Dunia milik Mutiara sama Kenzo aja. Yang lain numpang dan gak boleh ngancurin hubungan mereka. Udah sampai sedalam itu. Gitu loh. Makanya perbedaannya ketika Kenzo bersama dengan Kayla tuh sama perlakuannya seperti pada Kenzo kepada Aurel. Karena Kenzo mau sampai kapanpun juga bakal menganggap Kayla tuh sebagai adiknya aja. Makanya Kenzo sempat bilang kan kalau punya pacar kasih tahu supaya pacarnya di screening dan supaya tahu ini baiknya buat Kayla. Itu aja udah nunjukin kalau Kenzo tuh gak akan pernah mau sama Kayla. Jadi buat teman-teman jangan takut, jangan khawatir karena Kenzo tidak akan pernah bersama dengan siapapun kecuali Mutiara. Karena bagaimanapun juga Zora berlayar, Bara pun juga tetap ikut berlayar. Setuju kan teman-teman? Gak perlu khawatir. Cuman memang karena di edisi dan sinetron itu memang banyak sekali cobaan tentang Mutiara ya. Itulah yang menjadi cobaan terbesarnya. Bahkan Kenzo pun juga seakan-akan butuh beberapa waktu usaha untuk bisa bersama dengan Mutiara. Bahkan effortnya tuh bener-bener tinggi banget, kuat banget untuk bisa gimana caranya bareng sama Mutiara. Ini aja tuh udah nunjukin ya kalau Kenzo tuh memang se-effort itu dan juga sesayang itu sama Mutiara dan gak mau sampai kehilangan Mutiara lagi dan lagi. Bagi Kenzo semua kejadian preman tiba-tiba Mutiara harus mobil boxing udah cukup lah, kasihan sama Mutiara. Gimana caranya juga Mutiara harus bisa hidup normal, bisa happy juga sama seperti manusia yang lainnya. So sweet banget ya teman-teman Kenzo, luar biasa banget. Ini tuh bakal bikin Kayla tuh cemburu, bikin Sandra cemburu juga, tapi kita mah bodo amat. Yang terpenting Kenzo ini benar-benar bisa membuat Mutiara pun juga merasa aman karena Mutiara ini selalu merasa aman ketika bersama dengan Kenzo. Nah ini yang bikin so sweetnya lagi. Duh benar-benar gak sabar ya
Gimana ngelihat momen Kenzo dan Mutiara ini bertemu lagi? Apalagi momen Kenzo berhasil menyelamatkan Mutiara dari para preman dan mengeluarkan Mutiara dari mobil box tersebut. Duh, ayo nih, siapa yang udah gak sabar melihat Kenzo dan Mutiara yang berpelukan dan bertemu? Coba kalau sudah gak sabar, boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.